Selamat sore pemirsa. Hari ini saya akan paparkan sebuah pengalaman yang pernah saya alami di masa-masa yang sudah silam. Saya akan memaparkan sesuatu yang ada kaitannya dengan akal. Yang mana akal itu diisi oleh 3 kedalaman alam. Yang satu, alam sadar. Yang kedua, alam bawah sadar. Dan yang ketiga, alam super sadar. Alam sadar yang ada dalam akal kita itu memiliki potensi 12% untuk mengelola proses kinerja seorang manusia. Akal akan memproses segala informasi yang masuk ke dalam seseorang melewati sebuah panca indera. Segala informasi yang masuk ke dalam akal itu dicerna oleh semua panca indera yang dimiliki oleh manusia. Pertama, tangan akan mengambil sejumlah informasi, segala sesuatu apa yang dipegangnya akan berbeda dengan informasi yang didapat oleh mata. Sementara mata mengumpulkan sebuah informasi dari segala sesuatu yang dilihat. Yang ketiga, telinga itu berbeda dengan mata, karena telinga mengumpulkan sejumlah informasi itu dari berbagai apapun yang didengarnya, sehingga terkumpul di dalam sebuah memori otak manusia untuk diproses dan akan menjadi sebuah kegiatan. Di dalam pikiran sadar manusia itu, manusia hanya sanggup memikirkan sesuatu yang logis, memikirkan sesuatu yang masuk akal, tanpa bisa menjangkau apa yang dikerjakan oleh alam bawah sadar. Nah, yang kedua, pola berpikir alam bawah sadar. Pola berpikir alam bawah sadar itu tidak mengenal sesuatu yang logis, tidak mengenal sesuatu yang dimengerti oleh akal, yang 12% itu tadi. Sementara sistem kinerjanya tidak bisa di dalam kesadaran. Alam bawah sadar itu bekerja di dalam akal manusia ketika manusia itu berada di dalam gelombang alfa. Sementara gelombang yang ada pada diri manusia itu ada 4 gelombang. Satu gelombang delta, yang kedua gelombang beta, yang ketiga gelombang alfa, dan yang keempat gelombang theta. Sementara alam bawah sadar itu beroperasi di dalam gelombang alfa, yang mana ketika dalam keadaan gelombang alfa, pikiran seseorang itu dalam keadaan rileks, dalam keadaan tenang. Nah, biasanya jika keadaan manusia itu dalam keadaan tenang, banyak berbagai yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai ke gelombang alfa itu sendiri. Kesatu, ada yang melakukan dengan meditasi. Yang kedua, ada yang melakukannya dengan berzikir. Yang ketiga, ada yang melakukannya dengan yoga. Kesemua itu pada hakikatnya sama, untuk memasuki alam bawah sadar. Dan yang ketiga, alam super sadar. Alam super sadar itu sistem bekerjanya tidak bisa diketahui oleh alam sadar dan alam bawah sadar. Karena alam super sadar merupakan sesuatu yang sangat kecil, yang sangat tidak terlihat, seperti halnya atom, seperti halnya molekul yang sangat kecil. Itulah sistem pekerja yang dilakukan oleh sistem alam super sadar. Sistem alam super sadar bekerja ketika seseorang itu berada di luar kesadarannya. Saya ambil contoh, ketika seseorang di dalam keadaan tidur, tetapi di situ super sadar masih bekerja, masih mengoperasikan segala apa yang diperbuat di dalam mimpi. Alam super sadar itu
berada ketika manusia itu bermimpi. Sedangkan ketika bermimpi manusia itu tidak bisa dipesan. Mimpi manusia itu tidak bisa dirancang dari awal. Merupakan alam bawah super sadarlah yang mengerjakannya. Di dalam mimpi, kita bisa meloncat jauh ke depan. Kita bisa meloncat jauh ke belakang. Bahkan kita sanggup bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Sanggup bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan di dalam mimpi itu sendiri, kita seolah-olah berdialog. Sementara kita dalam keadaan tidur. Nah, disitulah sistem pola pikiran alam super sadar bekerja. Nah, untuk membangkitkan alam bawah sadar, sudah saya katakan tadi, bisa dibangkitkan dengan cara meditasi, yoga, terus zikir, dan masih banyak lagi. Kesemuanya itu akan memasuki seseorang berada di gelombang alfa. Ketika kita sudah di dalam gelombang alfa, kita tinggal bisa memprogramnya. Kita programkan apa yang akan kita lakukan ke depan, apa yang kita inginkan. Sementara mungkin Anda masih banyak memiliki impian. Ketika Anda programkan di dalam alam bawah sadarlah yang akan membawa Anda, yang akan memberikan kegiatan kepada Anda, di mana Anda harus menjemput impian Anda. Nah, mungkin sampai sini dulu saya paparkan. Untuk selanjutnya nanti saya dilanjutkan lagi. Untuk sekarang cukup.